Alia tidak pernah meminta hidup mewah. Ia hanya ingin bekerja dengan tenang, membantu ibunya, dan menjalani hidup sederhana tanpa gangguan siapapun. Tapi masa lalu yang kelam ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Setelah menikah dengan pria yang sangat baik, Alia kira hidupnya akan berubah. Namun semua berubah saat ia tahu siapa ibu mertuanya. Bu Rani, mantan majikannya yang dulu menyiksanya secara diam-diam. Wanita yang pernah menuduhnya mencuri, mengusirnya tanpa upah. Dan kini, mereka tinggal satu atap sebagai menantu dan mertua. Halo Bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dan hati yang kuat menghadapi ujian hidup. Jangan lupa, Bunda, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup selanjutnya. Dulu aku hanyalah seorang asisten rumah tangga. Gajiku kecil, hidupku keras, dan aku sempat berpikir, mungkin aku memang ditakdirkan untuk terus diinjak. Tapi takdir ternyata punya jalan lain. Aku dinikahi oleh pria yang sangat baik, penuh kasih, tulus, dan mencintaiku sepenuh hati. Namun semua berubah saat aku tahu siapa ibu mertuaku. Dia adalah mantan majikanku sendiri. Wanita yang dulu menyiksaku. Wanita yang pernah menuduhku mencuri, lalu mengusirku tanpa ampun. Dan kini, aku tinggal satu atap dengannya. Namaku Alia. Usiaku 25 tahun. Aku berasal dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahku sudah lama meninggal. Ibuku menjahit di rumah untuk menyambung hidup. Sejak lulus SMA, aku tidak langsung kuliah. Aku bekerja. Apa saja, termasuk jadi asisten rumah tangga. Itulah titik di mana hidupku mulai terluka. Tapi bukan sekarang aku akan cerita soal itu. Karena hari ini adalah hari bahagiaku. Aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih sederhana. Hijabku warna krem muda, menutupi leher dengan lembut. Make up tipis. Mataku sedikit berkaca-kaca. Di luar kamar, aku mendengar suara ibu menangis haru, dan suara lelaki yang sedang membacakan ijab kabul dengan suara bergetar. Saya terima nikahnya Alia binti Rahmat dengan mas kawin tersebut, tunai. Tanganku gemetar. Itu suara Rehan, pria yang ku kenal dari proses ta'aruf singkat 3 bulan lalu. Dia orang baik, sangat baik, sopan, pekerja keras, dan yang paling membuatku tenang, dia menerima masa laluku tanpa bertanya terlalu banyak. Setelah akad selesai, aku dipanggil ke ruang tamu. Wajah Rehan bersinar. Ia tersenyum sambil berkata, "Mulai hari ini, aku yang jaga kamu ya." Aku hanya tersenyum kecil. Hatiku berdesir, karena untuk pertama kalinya, ada lelaki yang mengucapkan kata, "Jaga," padaku, bukan, "gunakan." Di tengah haru itu, aku menunduk. Aku tidak tahu kalau takdir sedang menyiapkan pukulan besar berikutnya. Malam harinya, Rehan mengajakku ke rumah tempat kami akan tinggal. Bukan rumah sendiri, tapi rumah ibunya. Untuk sementara tinggal sama mama dulu, katanya, biar kamu bisa kenal dan dekat. Aku mengangguk pelan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar, 2 lantai, halamannya rapi. Saat pintu dibuka, aku mencium bau wangi yang sangat familiar. Langkahku masuk ke ruang tamu, dan di sanalah aku melihatnya. Seorang wanita parubaya berdiri dengan gaun elegan dan riasan sempurna. Wajahnya tersenyum manis, tapi mataku langsung mengenalinya. Itu Bu Rani, mantan majikanku. Wanita yang pernah menamparku, menuduhku mencuri, dan mengusirku tanpa gaji. Malam itu seharusnya menjadi malam bahagia. Malam pertama aku menginjak rumah suamiku. Rumah yang akan kutinggali untuk waktu yang panjang. Tapi yang kusambut bukan kehangatan, melainkan dinginnya masa lalu yang kembali hidup. Wanita itu berdiri di tengah ruang tamu mewah. Posturnya masih tegap, riasan wajahnya halus. Ia mengenakan dress biru tua, dan selendang mahal menjuntai dari bahunya. Dan meskipun bibirnya tersenyum saat menyambutku,
Selamat datang, Alia. Matanya tidak berubah. Dingin, menyaring. Seperti dulu, saat aku masih menjadi pembantu di rumah lamanya. Saat ia memanggilku dengan nada tinggi hanya karena aku salah menaruh sendok. Aku sempat menunduk. Tubuhku kaku. Luka lama seperti disayat ulang. Dan kini dibalut dalam bingkai baru bernama mertua. Raihan berdiri di sampingku. Dengan wajah cerah. Ia tidak tahu apa-apa. Ia memeluk ibunya singkat. Lalu menggenggam tanganku. Mama, ini Alia. Dia wanita yang aku ceritakan. Insya Allah bisa jadi menantu yang baik. Bu Rani tersenyum. Tersenyum terlalu manis. Tentu saja. Mama yakin Alia bisa beradaptasi cepat di rumah ini. Aku hanya menunduk. Beradaptasi? Setelah dulu aku diusir tanpa penjelasan? Setelah difitnah mencuri cincin yang ternyata disimpan anaknya sendiri? Tapi aku tak berkata apa-apa. Karena kini posisiku bukan pembantu lagi. Aku adalah menantu. Dan itu membuat Bu Rani lebih tidak nyaman daripada aku sendiri. Malam itu, aku tidak tidur di kamar bersama Raihan. Bu Rani bilang kamar utama sedang direnovasi. Aku diminta tidur di kamar tamu, di lantai bawah, sendirian. Dan saat aku baru saja hendak menutup pintu, seseorang mengetuk perlahan. Bu Rani. Ia berdiri di sana, kini tanpa senyum. Wajahnya datar. Alia, aku tahu kamu ingat siapa aku. Dan aku juga ingat siapa kamu. Tapi dengar baik-baik. Kamu mungkin bisa bohongi Raihan dengan kerudung dan sikap lembutmu. Tapi kamu nggak bisa bohongi aku. Sekali kamu tunjukkan kelicikanmu lagi. Kamu keluar dari rumah ini. Tapi kali ini tanpa belas kasihan. Ia menutup pintu perlahan. Langkahnya pelan. Tapi kata-katanya meninggalkan gemuruh di kepalaku. Malam pertama sebagai istri, aku habiskan dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar asing. Tubuhku masih di rumah suami, tapi hatiku sudah kembali ke masa lalu yang dulu kuanggap sudah selesai. Dan kini aku tahu, pertarungan ini baru dimulai. Hari-hari setelah pernikahan harusnya dipenuhi kehangatan. Tapi aku bangun pagi bukan dengan senyum, melainkan dengan perintah. Pagi itu, aku baru saja selesai salat subuh saat terdengar suara ketukan dari luar kamar. Pelan, tapi ritmenya familiar. Nada tekanan. Nada seseorang yang tidak sedang ingin bicara lembut. Aku buka pintu perlahan. Bu Rani sudah berdiri dengan wajah tanpa senyum. Sarapan biasanya jam 7. Ruang makan harus bersih. Lantai dipel. Kamu bisa mulai dari dapur. Aku menatapnya, bingung. Kupikir ada pembantu di rumah ini. Tapi Bu, maksud saya, Mama, bukannya ada Mbak Lastri. Kemarin saya lihat. Sudah saya liburkan. Mulai sekarang, rumah ini milikmu juga. Jadi kamu tahu kewajibanmu, kan? Hatiku tercekat. Aku tahu maksud kalimat itu bukan tentang jadi istri. Bukan tentang membangun rumah tangga. Tapi, tentang mengulang peranku yang dulu. Sebagai pembantu. Siangnya, Raihan pulang lebih awal. Wajahnya cerah. Ia memelukku, mencium keningku, dan mengajak makan siang bersama di meja makan keluarga. Saat itu aku baru saja selesai mengepel dapur. Tangan masih basah. Kausku terkena noda sabun. Bu Rani melihat itu dari ujung ruangan, lalu berkata dengan suara manis. Wah, kamu rajin sekali ya, Alia. Raihan, kamu beruntung punya istri seperti ini. Irit, multitasking. Raihan tertawa, senang bukan main. Tapi aku tahu, Bu Rani sedang menyindir, bukan memuji. Dan yang lebih menyakitkan, Raihan tidak tahu apapun. Dia pikir ibunya menerima aku sepenuh hati. Malam itu aku menangis dalam hati. Tapi tak kutumpahkan di wajah. Karena aku tahu, air mata adalah bahan bakar bagi orang yang ingin menjatuhkan kita diam-diam. Aku menatap ke arah jendela kamar. Di balik rumah yang besar ini, di balik senyum keluarga yang tampak harmonis, ada perang kecil yang sedang tumbuh dalam diam. Dan aku,
sedang menjadi sasaran utamanya. Siang itu, aku sedang menyetrika di kamar ketika Raihan masuk dengan wajah cerah. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menarik tanganku. "Sayang, kamu udah mulai nyaman tinggal di sini, kan?" Aku tersenyum kecil. Kupaksakan bibirku membentuk lengkungan. Padahal di dalam, aku sedang berperang dengan rasa. "Insya Allah, masih belajar menyesuaikan," jawabku pelan. Raihan mengangguk puas. "Kamu tahu nggak? Mama bilang kamu baik. Tapi, kamu belum pernah panggil dia Mama secara langsung, ya?" Tubuhku menegang. Aku pura-pura sibuk melipat pakaian. Tapi Raihan tetap menatapku. Lembut. "Panggil aja, Mama. Biar makin dekat. Dia senang banget kamu rajin. Tapi kamu juga harus kasih rasa sayang balik dong." Aku hanya bisa menjawab dengan anggukan. Karena bagaimana mungkin aku menyebut kata itu? Untuk seseorang yang pernah menamparku karena gelas teh jatuh di tanganku, yang pernah menyeretku keluar rumah tanpa gaji, hanya karena anaknya menyembunyikan gelang sendiri. Aku ingat betul, waktu itu aku memohon, sambil menangis. Tapi Bu Rani, perempuan yang kini harus kupanggil Mama, hanya berkata, "Kamu itu gadis miskin. Di rumah ini kamu hanya numpang hidup." Dan sekarang, aku diminta menyebutnya sebagai ibu. Sore harinya, di ruang makan, Raihan sengaja mengarahkan pembicaraan. "Mama, tadi Alia cerita pengen belajar masak gulai buatan Mama. Biar bisa ikut bantu di dapur." Aku hampir tersedak. Bu Rani menoleh. Ia tersenyum lebar, dengan tatapan menusuk. "Wah, cepat sekali belajar, ya? Tapi iya, panggil Mama aja, biar akrab." Raihan menatapku, mengangguk lembut. Hatiku mencelos. Tanganku di bawah meja menggenggam erat ujung rokku. "Iya, Ma. Ma." Suara itu tak bisa keluar. Aku menunduk. Lidahku tercekat. Dan Bu Rani hanya tersenyum puas. Karena ia tahu, aku tak sanggup menyebutnya Mama. Bukan karena belum terbiasa, tapi karena aku belum bisa melupakan. Malam itu, saat Raihan tertidur di sampingku, aku menangis pelan. Bukan karena luka baru, tapi karena luka lama dipaksa dipanggil keluarga. Dan aku bertanya dalam hati, apakah ini harga dari cinta yang baik? Menikahi pria yang benar, tapi tinggal bersama masa lalu yang belum selesai. Hari itu terasa seperti mimpi buruk yang pernah kualami. Hanya saja kali ini aku bukan pembantu. Aku adalah menantu. Tapi nyatanya, status tidak bisa menghapus luka, terutama luka yang sengaja dibuat agar menganga kembali. Pagi itu, aku sedang melipat cucian bersih di ruang tengah ketika Bu Rani tiba-tiba masuk dengan wajah tegang. Tangannya memegang kotak perhiasan kecil, yang kubaca sekilas bertuliskan merek mahal. "Kamu lihat gelang emas Mama yang ada di dalam ini?" tanyanya dingin. Aku menggeleng pelan. "Enggak, Ma. Saya nggak pernah lihat atau pegang." "Kamu yakin?" Aku mengangguk. Tapi saat mataku menatapnya, aku tahu, dia tidak sedang mencari gelang itu. Dia sedang mencari alasan. Beberapa menit kemudian, Bu Rani berdiri di depan Raihan yang baru pulang kerja. "Nak, gelang Mama yang satu itu hilang. Yang biasa Mama pakai buat pengajian." Mama nggak nuduh, tapi waktu terakhir Mama lihat, Alia yang ada di kamar. Raihan langsung menoleh padaku. "Sayang, kamu tahu gelang Mama?" Aku terdiam. Mataku mulai berkaca-kaca. Tapi aku tahan. Aku ingat kejadian ini pernah terjadi. Dulu, gelang emas Bu Rani hilang. Ia menuduhku mencuri. Padahal ternyata, gelang itu jatuh di sofa ruang tamu, tempat anaknya biasa tidur. Tapi aku tetap diusir, tanpa pembelaan. Dan hari ini, adegan itu terulang. "Aku nggak pernah sentuh kotak itu, Mas," kataku pelan. "Aku bahkan nggak tahu bentuk gelang yang dimaksud." Bu Rani menghela napas panjang. "Yah, semoga nanti ketemu sendiri. Tapi sebaiknya, mulai besok semua pintu kamar dikunci aja ya, Nak."
Biar nggak ada yang tersentuh tanpa sengaja. Kalimatnya manis, tapi ujungnya tajam. Raihan mengangguk, walau dengan wajah bingung. Iya, Ma. Nanti aku bantu cek juga. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Bukan karena gelang, tapi karena luka yang pernah kupikir sudah terkubur. Kini bangkit dan menatapku lurus-lurus. Aku sadar, Bu Rani tidak pernah lupa. Dan dia tidak pernah memaafkan. Tapi aku juga tidak akan mundur. Karena kali ini aku punya suami. Dan kali ini, aku tidak akan lari. Sudah 2 hari sejak gelang emas itu hilang. Dan 2 hari juga aku hidup dalam bayang-bayang curiga. Bu Rani tak lagi bicara langsung padaku. Tapi setiap langkahku di rumah ini seolah diawasi. Setiap pintu kamar dikunci. Setiap benda berharga disimpan ulang. Semua itu tanpa kata, tapi jelas maksudnya. Hari itu, Raihan harus ke kantor lebih pagi. Sebelum berangkat, ia mengecek berkas-berkas yang semalam ditaruh di kursi belakang mobil. Tiba-tiba, aku dengar suara teriak kecil dari garasi. Sayang, sini deh. Aku berlari kecil keluar rumah. Raihan berdiri di samping pintu mobilnya, sambil memegang sesuatu. Gelang emas yang hilang itu. Kamu tahu ini? Ini gelang mama, kan? Ternyata nyelip di bawah karpet jok belakang. Mungkin jatuh waktu mama nebeng pulang pengajian kemarin. Aku terdiam. Separuh lega, separuh ingin menangis. Kamu tahu, aku dari awal gak curiga sama kamu. Tapi aku juga bingung mau ngomong ke mama gimana. Sore harinya, Raihan menunjukkan gelang itu ke Bu Rani dengan wajah senang. Ma, ketemu. Di mobil. Di bawah jok belakang. Bu Rani menatap gelang itu lama. Lalu dengan gerakan pelan, ia mengambilnya. Tapi wajahnya, bukan lega, justru menegang. Oh, iya ya, mungkin jatuh. Raihan tersenyum. Untung ketemu. Sekarang gak ada yang bingung lagi. Iya. Jawab Bu Rani pendek. Lalu ia berdiri, berbalik badan. Tapi sebelum melangkah, ia sempat menoleh ke arahku. Tatapan itu dingin. Bukan karena malu telah menuduhku, tapi karena kecewa bahwa aku tidak terbukti bersalah. Malamnya, aku berdiri lama di depan cermin. Bukan untuk berdandan, tapi untuk bicara pada diriku sendiri. Lihat, kamu tidak salah. Kamu tidak mencuri. Kamu tidak akan lari. Tapi kamu juga harus siap. Karena ini belum selesai. Karena kini aku tahu, Bu Rani bukan hanya ingin membuktikan aku bersalah. Dia ingin aku hancur, pelan-pelan, dalam diam. Sudah hampir seminggu sejak gelang itu ditemukan. Tapi rumah ini tetap sunyi. Tidak dalam arti suara, melainkan sunyi karena diam yang menyiksa. Bu Rani tak pernah membahas kembali soal tuduhan. Tapi tatapan matanya setiap kali aku lewat, seolah berkata, kamu menang kali ini, tapi jangan pikir kamu akan terus selamat. Dan aku mencoba tetap kuat. Tapi tubuhku mulai berbicara sendiri. Beberapa hari terakhir, aku sering merasa pusing, perut mual, nafsu makan turun. Kadang saat mencium bau minyak goreng, aku langsung ingin muntah. Awalnya kukira karena stres. Tapi gejala itu terus datang, terutama pagi hari. Malamnya, aku duduk di kamar sendirian. Raihan belum pulang. Dan tiba-tiba saja, muncul pikiran. Apa mungkin aku hamil? Aku belum berani memeriksa, apalagi memberitahu siapapun. Karena ada rasa takut yang entah datang dari mana. Bukan takut punya anak, tapi takut jika ternyata benar. Apa yang akan dilakukan Bu Rani jika tahu aku sedang mengandung cucunya? Besok paginya, aku pergi ke warung kecil di ujung gang. Kubeli alat tes kehamilan secara diam-diam. Kutaruh dalam tas kain, dan langsung pulang tanpa menoleh. Aku menunggu sampai malam. Sampai rumah sepi. Sampai Raihan tertidur dan Bu Rani menghilang di lantai atas. Lalu diam-diam, aku masuk ke kamar mandi. Tanganku gemetar. 1 garis.
Lalu muncul satu lagi, 2 garis. Positif. Tangisku pecah. Tapi kutahan tanpa suara. Antara bahagia, takut, dan kosong. Aku duduk di lantai kamar mandi. Dan dalam hati, aku bertanya, apa bayi ini akan jadi kekuatanku? Atau justru jadi alasan baru untuk mereka menyiksaku lebih jauh? Malam itu, aku tidur sambil memeluk perut. Belum ada bentuk, belum terasa. Tapi aku tahu, di dalam tubuhku kini ada kehidupan baru. Dan aku bersumpah, bayi ini akan tumbuh dengan cinta. Bukan dendam, bukan caci maki, bukan ketakutan seperti yang selama ini kutelan sendiri. Keesokan paginya, aku masih belum yakin harus bilang atau tidak. Kepalaku penuh kemungkinan. Bagaimana kalau Rehan terlalu bahagia sampai cerita ke semua orang? Bagaimana kalau Bu Rani marah? Atau, bagaimana jika mereka tak percaya? Tapi saat aku muntah untuk ketiga kalinya pagi itu, dan Rehan memelukku dengan cemas, aku sadar, aku tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama. Sayang, kamu kenapa? Kita ke dokter yuk. Muka kamu pucat. Aku memegang tangannya. Bergetar. Mas, aku positif. Rehan menatapku sebentar. Lalu wajahnya langsung berubah. Matanya membesar. Lalu bibirnya membentuk senyum penuh haru. Ya Allah, kamu hamil. Aku hanya mengangguk. Dan detik berikutnya, Rehan memelukku erat. Pelukan paling hangat yang pernah kurasakan sejak tinggal di rumah ini. Malam harinya, Rehan minta izin untuk bicara dengan ibunya. Ia ingin menyampaikan kabar itu sendiri. Aku menunggu di kamar dengan napas tak tenang. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki terdengar di tangga. Suara Rehan bercampur tawa kecil. "Ma, Mama bakal jadi nenek." Aku mematung. Hening. Tak ada suara jawaban dari Bu Rani. Hanya detik demi detik yang terasa seperti gemuruh. Lalu kudengar suara Bu Rani. Tenang, datar. Cepat sekali. Bahkan belum genap 3 bulan tinggal di sini. Sudah, berhasil. Hatiku mencelos. Semoga bukan strategi. Karena banyak perempuan zaman sekarang pakai anak buat mengikat suami. Aku terduduk di kasur. Mataku panas. Tanganku gemetar. Bu Rani tak mengucapkan selamat. Tak mengucap doa. Tak menatapku malam itu. Yang ia lihat hanya ancaman. Seakan bayi ini adalah senjata, bukan rezeki. Rehan masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya yang berubah. Mama butuh waktu. Dia kaget, tapi nanti juga luluh. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hatiku. Aku tahu, Bu Rani tidak akan luluh. Karena kini aku bukan hanya menantunya. Aku adalah ibu dari cucunya. Dan itu berarti, aku mulai tumbuh menjadi sesuatu yang tidak bisa ia hancurkan semudah dulu. Sudah sepekan sejak Rehan memberitahu kabar kehamilanku pada Bu Rani. Sepekan juga aku hidup dalam sunyi yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Bu Rani tak pernah menyebut kata hamil. Tak pernah menanyakan kondisi tubuhku. Dan tak pernah sekalipun melihat perutku. Tapi setiap harinya, dia memintaku melakukan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia minta sebelum aku tahu aku mengandung. Pagi itu, Bu Rani berdiri di lorong lantai bawah sambil memegang lap. "Alia, lantai ini lengket ya. Mama minta tolong dilap semua. Tapi jangan pakai alat pel. Pakai tangan. Biar bersih sampai ke sudut." Aku menatapnya. Sesaat kulirik perutku yang belum besar, tapi sudah sering kram kalau terlalu lama jongkok. "Ma, saya mungkin agak lama ya. Soalnya agak pusing dari pagi." Dia menatapku datar. "Ya sudah, kalau nggak sanggup, bilang dari awal. Mama panggil orang lain aja. Biar Rehan tahu siapa istrinya sekarang." Kalimat itu seperti tamparan. Aku tahu maksudnya. Jika aku menolak, dia akan buatku terlihat malas di mata anaknya. Aku akhirnya mengisi ember, menggulung lengan baju, dan mulai mengelap lantai, satu persatu, dari sudut ke sudut. Tanganku mulai gemetar.
Punggungku pegal. Nafasku pendek. Tapi aku teruskan. Karena aku tidak ingin Rehan pulang dan mendengar kalimat seperti, "Lihat tuh istrimu. Baru sedikit cobaan. Sudah lempar tanggung jawab." Malamnya, Rehan memijat kakiku yang bengkak. Wajahnya cemas. "Kenapa nggak bilang kalau kamu kecapean? Tadi mama bilang kamu bersih-bersih sampai sore." Aku hanya menggeleng. Aku nggak mau kelihatan lemah. "Nanti kamu makin susah bagi waktu." Dia mengecup tanganku. Matanya teduh. Tapi ada luka di sana. Mungkin dia mulai melihat bahwa rumah ini bukan lagi tempat paling nyaman untuk kami tinggali. Tapi aku tidak akan mengeluh. Karena sekarang, ada 2 nyawa yang harus kulindungi. Aku, dan bayi kecil yang sedang tumbuh di rahimku. Dan aku bersumpah, kalau aku harus disiksa untuk mempertahankannya, aku akan lakukan. Tapi aku tidak akan diam selamanya. Pagi itu aku sudah merasa lemas sejak bangun tidur. Perut terasa begah, kepala berdenyut, dan mata sering kabur sesaat. Tapi aku diam. Karena aku tahu, keluhan hanya akan dianggap alasan. Sekitar jam 10, Bu Rani menyuruhku membersihkan tangga. Tangga kayu besar di tengah rumah yang harus dipel satu-satu. Tanpa alat, tanpa suara. Pel pakai tangannya. Alia. Soalnya tangga ini rawan licin kalau pakai alat pel biasa. Aku hanya mengangguk. Kusimpan sisa kekuatanku di dada. Dan mulai naik satu persatu anak tangga. Dengan tubuh yang mulai bergetar. Saat sampai di anak tangga ke-7, pandanganku mulai gelap. Jantungku berdebar cepat. Telingaku seperti diredam. Aku mencoba menahan diri. Menggenggam pinggiran kayu. Tapi terlalu terlambat. Tubuhku oleng. Dan aku jatuh. Terhuyung ke samping. Lalu gelap. Ketika sadar, aku sudah terbaring di sofa. Rehan memegangi tanganku dengan wajah pucat. Di belakangnya, kulihat Bu Rani berdiri dengan tangan terlipat. "Masya Allah, kamu jatuh, sayang. Kenapa nggak bilang kamu lemas?" Aku hanya bisa menangis kecil. Tubuhku sakit. Tapi lebih dari itu, hatiku hancur. Dan sebelum aku bisa menjawab, suara Bu Rani terdengar. "Dari tadi mama bilang, istirahat aja kalau nggak kuat. Tapi memang ada beberapa orang yang kalau lagi hamil tuh dramanya dilebih-lebihkan. Pingsanlah, muntahlah, biar kelihatan lemah, biar dikasih perhatian lebih." Rehan langsung menoleh. "Mama." Tapi Bu Rani hanya mengangkat tangan. "Mama cuma bilang apa yang mama lihat. Tapi ya sudahlah. Mau bikin heboh juga. Asal gak jatuhnya di tempat mahal aja." Lalu ia berbalik. Naik lantai 2 tanpa menoleh lagi. Aku memejamkan mata. Tubuhku gemetar. Tapi bukan karena luka fisik. Karena aku sadar. Bahkan ketika aku benar-benar jatuh, aku tetap dianggap sedang berpura-pura. Tapi bayi di dalam perutku tahu bahwa ibunya sedang berjuang. Bukan untuk pujian, tapi untuk bertahan dari luka yang tak terlihat siapapun. Dan malam itu, aku berkata dalam hati, "Nak, bertahanlah. Kita akan selamat. Meskipun dunia ini menuduh ibu macam-macam, kamu harus tetap hidup." Setelah kejadian pingsan di tangga, tubuhku masih lemas selama beberapa hari. Rehan memaksaku untuk banyak istirahat. Tapi Bu Rani, ia justru semakin tenang. Diam, dingin, tapi tersenyum setiap kali Rehan ada di dekatku. Dan aku tahu, diam yang terlalu tenang seringkali menyimpan niat yang paling kejam. Suatu sore, aku turun ke dapur untuk mengambil air putih. Tubuhku masih lemas, jadi aku berjalan pelan. Saat melewati ruang tamu yang sepi, aku mendengar suara Bu Rani dari dalam kamar kerjanya. Pintunya terbuka sedikit. Awalnya aku tak berniat menguping. Tapi langkahku terhenti begitu ku dengar kata-kata yang membuat tubuhku gemetar. "Iya, aku juga nggak nyangka dia bisa hamil secepat itu. Makanya sekarang harus diperlakukan pelan-pelan. Jangan langsung. Nanti Rehan curiga." Hatiku langsung berdetak kencang. "Iya, aku pelan-pelan.
Tapi targetnya tetap sama. Anak itu harus gagal, supaya dia pergi sendiri. Biar Raihan mikir itu keputusannya sendiri, bukan aku yang usir. Tanganku mencengkeram gelas yang kugenggam. Anak itu aku. Dan rencana itu, bukan ilusi, bukan salah paham, tapi benar-benar nyata. Bu Rani tertawa kecil di ujung telepon. Kamu pikir aku bakal biarkan dia tinggal lama di rumah ini? Enggak. Dia cuma menempel lewat status. Tapi kelasnya tetap beda. Tubuhku menggigil. Air mata menetes pelan. Lidahku keluh. Tapi hati terasa disayat. Selama ini aku berpikir mungkin aku terlalu sensitif. Terlalu curiga. Tapi ternyata, aku hanya terlalu baik untuk percaya bahwa seseorang bisa berubah. Malamnya, aku tidur dengan mata terbuka. Menatap langit-langit kamar. Memeluk perutku erat-erat. Nak, maafkan ibu. Karena ibu membiarkanmu tumbuh dalam tempat yang penuh kebencian. Tapi kamu harus tahu, kamu tidak sendirian. Karena sekarang, aku tak akan diam lagi. Kalau selama ini aku bertahan, mulai besok, aku akan melawan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti, dengan keberanian, dengan cinta yang akan kulindungi sampai akhir. Sejak hari itu, setelah aku mendengar sendiri rencana Bu Rani lewat telepon, aku tidak bisa duduk diam. Aku tidak mau lagi jadi korban yang hanya bisa menunduk. Kali ini, aku ingin bukti, karena aku tahu, tanpa bukti, semua akan dianggap dramatis. Dan Bu Rani terlalu licin untuk dilawan hanya dengan kata-kata. Hari itu, saat Raihan pergi kerja dan rumah sedikit lengang, aku berdiri di depan pintu ruang kerja Bu Rani. Pintu terkunci, tapi aku tahu, dia sering menyimpan ponselnya di dalam laci, atau sesekali meninggalkan voice recorder kecil yang dulu dia pakai untuk mencatat pengajian. Kalau saja aku bisa temukan rekaman suara itu, atau file panggilan, aku bisa selamatkan diriku sendiri, bisikku dalam hati. Aku tak berani masuk secara paksa, tapi aku mulai mencatat kebiasaannya. Jam berapa dia keluar? Berapa lama dia di kamar mandi? Kemana dia simpan kunci? Dan berapa lama dia tinggal di kamar kerja setiap harinya? Aku mulai mengamati, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai perempuan yang harus bertahan. Namun, niatku tak sepenuhnya tersembunyi. 2 hari setelah aku mulai menyusun catatan kecil, aku melihat Bu Rani memandangiku dengan tatapan berbeda. Bukan hanya dingin, tapi waspada. Sore itu, saat aku sedang menyapu halaman, ia berdiri di teras sambil membawa ponsel. Kamu rajin sekali akhir-akhir ini, ya? Sampai halaman aja kamu sapu 2 kali sehari. Lagi banyak pikiran. Aku hanya tersenyum. Biasa aja, Ma. Biar nggak bosan di rumah. Dia tertawa kecil. Lalu matanya menyipit. Atau, kamu lagi cari sesuatu, ya? Dadaku langsung menegang. Tapi aku tetap tersenyum, meski tangan yang menggenggam sapu mulai berkeringat. Cari ketenangan, Ma. Malamnya, aku menangis dalam diam. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar. Bu Rani bukan hanya tahu aku mendengarnya. Dia sedang bersiap untuk langkah berikutnya. Dan mulai detik itu, aku tahu, pertarungan kami tak lagi soal tuduhan, tapi tentang siapa yang lebih dulu membuktikan. Pagi itu Raihan sedang bersih-bersih lemari arsip lamanya di ruang kerja belakang. Kebetulan, aku membantunya membereskan map dan tumpukan flash disk yang tak terpakai. Tanganku berhenti saat melihat satu flash disk kecil berwarna hitam, polos, tapi dengan stiker kecil bertuliskan, rekam 36, di sisi samping. Aku langsung diam. Jantungku berdebar. Tanggal itu adalah hari di mana aku mendengar Bu Rani bicara soal mengusirku perlahan. Mas, ini flash disk siapa ya? Tanyaku pelan sambil menunjukkannya. Raihan menoleh, lalu menyeringai santai. Wah itu? Entah. Mungkin Mama. Biasanya dia suka minta aku simpan kalau takut lupa naruh. Kamu udah lihat isinya?
Tanyaku sepelan mungkin. Enggak, tapi nanti kalau sempat aku cek. Paling juga rekaman pengajian. Aku menahan napas. Kepalaku sudah penuh dugaan. Kalau Mas nggak keberatan, nanti aku bantu salin filenya. Biar kamu nggak ribet buka satu-satu. Boleh, dong. Malamnya, saat Raihan tertidur, aku diam-diam mengambil flash disk itu dari laci meja. Kusambungkan ke laptopku. Foldernya hanya berisi satu file audio berdurasi 12 menit. Kutekan tombol play. Suara Burani langsung terdengar. Jernih, tegas, tanpa sadar sedang merekam dirinya sendiri. Iya, aku juga nggak nyangka dia bisa hamil secepat itu. Tapi targetnya tetap sama. Anak itu harus gagal supaya dia pergi sendiri. Tubuhku gemetar. Air mataku jatuh begitu saja. Inilah dia. Bukti yang tak bisa dibantah. Sebuah kalimat yang keluar dari mulutnya sendiri. Tapi belum sempat ku copy ke flash diskku. Tiba-tiba pintu kamar terbuka pelan. Raihan berdiri di sana dengan mata separuh mengantuk. Sayang, kamu belum tidur. Aku buru-buru menutup layar. Iya, baru mau. Tadi bantu cari file buat kerjaanmu. Raihan tersenyum kecil, lalu masuk dan langsung tertidur kembali. Aku duduk diam di depan layar. Jari-jariku gemetar. Karena sekarang, aku punya bukti. Tapi bukti itu belum aman. Dan aku harus tentukan. Simpan, atau serahkan sekarang, sebelum segalanya terlambat. Sejak malam itu, setiap kali kutatap layar ponselku, aku merasa seperti sedang menggenggam nyawaku sendiri. File rekaman berdurasi 12 menit itu kini tersimpan di folder tersembunyi. Sudah kupindah ke flash disk cadangan, kunggah ke penyimpanan online dengan nama acak. Karena aku tahu, begitu rekaman itu hilang, maka semua kebenaran akan ikut lenyap. Pagi itu, aku sedang di dapur saat Burani memanggilku dari ruang tamu. Nada suaranya pelan, lembut, dan justru itu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Alia, kamu bisa bantu Mama sebentar? Laptop Mama tiba-tiba hang. Tolong hapus semua file yang bikin berat. Katanya sih, kamu cukup ngerti soal itu. Tanganku langsung dingin. Aku tahu laptop yang dimaksud adalah laptop Raihan, yang digunakan juga oleh Burani, dan tempat aku membuka file rekaman itu. Maksudnya, hapus file apa ya? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Ya semua aja yang gak penting. Pokoknya bersihin semua folder kemarin. Terutama yang kamu buka tadi malam. Mama lihat kamu pakai itu kan? Dadaku sesak. Jadi dia tahu. Dia tahu aku sudah melihatnya. Aku tak bisa menolak. Kalau menolak, itu artinya mencurigakan. Kalau menurut, aku kehilangan satu-satunya bukti. Baik, jawabku singkat. Dengan tangan gemetar, aku buka laptop itu. File rekaman sudah tak ada di folder utama, karena memang sudah kupindah. Tapi Burani berdiri di belakangku. Mengawasi. Hapus semua saja ya, termasuk di Recyclebin. Sekalian install ulang kalau bisa. Supaya nggak ada sisa. Bersih. Kata, bersih, itu menggema seperti hukuman. Setelah proses penghapusan selesai, Burani tersenyum. Terima kasih ya, Alia. Kamu memang pintar. Tapi matanya, seperti pisau tajam yang menusuk dari kejauhan. Dan aku tahu, pertarungan ini sudah sampai di titik berbahaya. Malamnya, aku menangis di kamar mandi. Bukan karena takut, tapi karena marah. Marah karena harus terus pura-pura tenang. Pura-pura bodoh. Pura-pura baik-baik saja. Padahal tiap hari aku hidup di tengah ranjau. Nak, maaf ya, ibu nggak bisa teriak. Ibu nggak bisa lari. Tapi ibu akan jaga kamu. Sampai waktunya semua topeng ini jatuh sendiri. Sudah 3 hari sejak aku diminta menghapus seluruh isi laptop itu. Dan walaupun aku berhasil menyelamatkan salinan rekaman ke ponsel dan penyimpanan online, aku tahu, waktu bermain aman sudah hampir habis. Karena kini, bukan hanya aku yang tertekan. Raihan mulai berubah. Malam itu,
Raihan duduk lama di balkon rumah, matanya menatap kosong. Aku duduk di sampingnya sambil memeluk perutku yang mulai terlihat bulat. "Mas," bisikku, "kamu lagi mikirin apa?" Raihan menoleh. Wajahnya berat. "Akhir-akhir ini aku ngerasa mama kayak bukan mama yang aku kenal." Dulu tegas. "Iya, tapi nggak segini dinginnya. Aku juga tahu kamu nggak cerita semuanya. Tapi, kamu kelihatan selalu tahan sesuatu." Aku menunduk. Air mata menggenang. Akhirnya, aku bicara. Pelan. Terpotong-potong. "Mas, aku tahu kamu sayang banget sama mama. Tapi kamu harus tahu, mama bukan seperti yang kamu pikir. Dia gak suka aku sejak awal. Dan sekarang, dia sedang mencoba buat aku gagal. Supaya aku pergi. Supaya kamu benci aku." Raihan menatapku dalam. Wajahnya bingung. Lalu, dia berdiri. "Jangan asal tuduh. Sayang, aku tahu mama keras. Tapi dia gak mungkin nyakitin kamu. Dia ibuku." Kalimat itu seperti tembok, menutup semua jalan kepercayaan yang baru saja terbuka. Tapi sebelum aku bisa menjelaskan lebih jauh, Bu Rani muncul dari balik pintu. Entah sejak kapan ia berdiri di sana. "Raihan, Mama sudah duga Alia akan bilang begini." Dia melangkah masuk ke balkon. Suaranya tetap tenang, tapi penuh racun. "Kamu tahu, Nak, kadang orang yang merasa bersalah akan mulai menyalahkan semua orang di sekitarnya, termasuk ibu mertuanya, biar kelihatan teraniaya. Mama sabar, Mama diam. Tapi kalau difitnah seperti ini, Mama harus bicara." Dia menatapku, dingin, seolah baru saja menusukku tanpa pisau. "Kamu pintar, Alia, bahkan sangat pintar memainkan kata. Tapi kamu lupa, anak Mama bukan orang yang gampang kamu atur dengan air mata." Raihan tidak bicara. Ia menatapku, lalu menatap ibunya. Dan aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari pilihan yang harus ia buat. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Dan sebelum tidur, aku buka lagi rekaman itu. Ku peluk ponselku erat-erat. Kalau semua kata-kata tidak cukup, biarlah suara Bu Rani sendiri yang bicara nanti, saat waktunya datang. Pagi itu seperti biasa. Rumah sunyi. Raihan sudah berangkat kerja. Bu Rani di lantai atas. Aku duduk di ruang kamar, mencoba mengatur napas, lalu membuka ponsel. Kujalankan kembali rutinitas baruku, mengecek file rekaman. Tapi hari itu, saat kubuka folder penyimpanan, muncul notifikasi. File tidak ditemukan. Kujelajahi folder lain. Penyimpanan cloud. Riwayat unggahan. Flash disk cadangan yang kusimpan di laci dalam. Semuanya kosong. Seperti tidak pernah ada. Tanganku gemetar. Aku menahan napas, duduk perlahan. Air mataku jatuh satu persatu, bukan karena panik, tapi karena tahu, seseorang sudah bergerak. Seseorang yang tahu persis apa yang harus dihapus. Sore harinya, Raihan pulang, tapi tidak seperti biasanya. Ia tak memelukku, tak mencium keningku, tak bertanya apakah bayinya baik-baik saja. Ia hanya duduk di ruang tengah, membuka laptop, dan sesekali menatapku dari jauh. "Sayang, kamu kenapa kelihatan murung?" Aku mencoba bicara, suaraku kecil. "Mas, aku kehilangan file penting. Yang kemarin aku bilang itu." Raihan langsung menutup laptop. Wajahnya berubah. "Rekaman itu lagi." "Mas, itu penting. Itu bukti. Aku nggak nuduh Mama. Tapi, Alia." Suaranya naik, walau tak berteriak. "Kamu sadar nggak? Setiap hari kamu bicara soal bukti, soal tuduhan. Aku ini suamimu, tapi kamu terus menaruh curiga sama ibuku. Kamu hamil, tapi kamu lebih fokus nyari kesalahan orang daripada jaga diri sendiri." Aku terdiam, perih, tapi tidak bisa menjawab. Karena bagaimana mungkin aku menjelaskan semuanya? Kalau satu-satunya saksi yang bisa bicara,
Sudah dihapus? Malam itu, Raihan tidur lebih dulu. Tanpa pelukan, tanpa obrolan ringan seperti biasanya. Dan aku duduk di sudut ranjang, memegang perutku, mencoba bicara pada bayi kecil di dalam. Maafkan ibu, nak, dunia ini tidak adil. Tapi kamu tidak salah. Dan ibu akan cari cara. Walau tanpa bukti, ibu akan buat mereka tahu siapa yang sebenarnya menyakiti. Setelah rekaman itu hilang, aku seperti orang yang kehilangan arah. Raihan semakin menjauh. Burani semakin tenang. Karena tahu aku tak bisa bicara apa-apa tanpa bukti. Aku terkurung dalam rumah besar yang sunyi, dikelilingi ketidakpercayaan, dan dituduh ingin memecah keluarga. Tapi hari itu, harapan kecil muncul dari arah yang tak terduga. Pagi itu, Raihan menyebut nama seseorang saat sarapan. Mas Ilham mau pulang minggu ini. Katanya ada urusan kantor di kota. Aku langsung berhenti mengaduk tehku. Mas Ilham, kakak Raihan, anak pertama Burani, tapi sudah bertahun-tahun tidak tinggal di rumah ini. Ia dikenal tegas, rasional, dan tak terlalu dekat dengan ibunya. Dalam hati, aku berpikir, kalau ada satu orang yang mungkin bisa netral, itu dia. Minggu sore, Mas Ilham datang. Tubuhnya tinggi, raut wajah tenang. Ia menyapa semua orang dengan sopan, termasuk aku. Saat semua sibuk mengobrol, aku menyusulnya ke teras belakang. Dengan tangan gemetar, aku buka pembicaraan. Mas Ilham, maaf kalau saya lancang, tapi saya perlu bicara, sebagai istri dari adik Mas. Ia menoleh, tatapannya tajam, tapi tak menghakimi. Saya tahu saya bukan siapa-siapa, dan saya tahu Mama pasti punya cerita sendiri. Tapi selama saya tinggal di sini, saya melihat dan merasakan hal-hal yang gak adil. Saya tidak minta Mas langsung percaya, tapi tolong, lihat saya sebagai manusia, bukan cuma sebagai istri dari keluarga ini. Mas Ilham diam sejenak, lalu ia berkata pelan, Alia, kamu tahu nggak? Mama itu orang yang sangat menjaga citra. Tapi dari kecil, saya tahu, kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, Mama bisa sangat manipulatif. Raihan itu terlalu lembut. Dia selalu lihat yang baik dari orang. Tapi saya tahu Mama bisa salah. Dan saya percaya, kamu bukan perempuan bodoh yang bikin cerita hanya untuk cari perhatian. Air mataku langsung jatuh. Untuk pertama kalinya, ada yang percaya, tanpa rekaman, tanpa bukti, hanya lewat mata yang mau melihat, dan hati yang mau mendengar. Mas, saya pernah punya bukti, tapi hilang. Tapi saya bisa ceritakan semua kalau Mas mau dengar. Saya akan dengar semuanya, jawabnya pelan. Dan kalau kamu benar, saya akan berdiri di pihakmu. Malam itu, aku tidur dengan lebih tenang. Bukan karena masalah sudah selesai, tapi karena aku tahu, ketika satu pintu tertutup oleh kebencian, Allah bisa buka pintu lain lewat orang yang tak kita sangka. Setelah malam itu, aku dan Mas Ilham mulai sering berbicara. Singkat, pelan, tapi penuh makna. Ia tak langsung menyerang siapapun, tapi mulai memperhatikan, mendengar, mengamati setiap gestur Burani, setiap cara dia bicara padaku saat Raihan tak ada, dan setiap kata yang terdengar terlalu manis di permukaan. Suatu malam, Mas Ilham mengetuk pintu kamarku. Raihan sedang keluar kota urusan kerja, dan Burani sudah masuk kamar. Alia, aku udah rekam beberapa percakapan Mama di meja makan, bisiknya. Ada bagian kecil waktu Mama bicara sendiri soal kamu. Bukan cukup untuk hukum, tapi cukup untuk buka mata Raihan. Aku menahan napas. Kamu yakin, Mas? Aku tahu ini berisiko, tapi kamu nggak sendiri. Aku juga lelah lihat rumah ini dibangun di atas kebohongan. Kita akan putar ini ke Raihan. Tapi pelan-pelan. Aku mau dia lihat dengan mata kepalanya sendiri, bukan karena disuruh percaya. Kami sepakat menunggu waktu. Mungkin 1 minggu, mungkin 2.
Tapi yang tak kami duga, Bu Rani mulai curiga. Sore harinya, saat aku sedang menyiram bunga di halaman belakang, Bu Rani menghampiri. Wajahnya masih tersenyum, tapi ada kecurigaan yang kentara. Kamu sekarang sering ngobrol ya sama Mas Ilham? Ngobrol biasa aja, Ma. Jawabku hati-hati. Biasa? Atau kamu mulai cari cara lain buat jatuhin Mama? Dulu kamu jadi pembantu, sekarang kamu menantu. Tapi caramu tetap licik, Alia. Kalimat itu seperti tusukan langsung ke dada. Kamu pikir dengan kedekatan sama Ilham, kamu bisa balikan keadaan? Kamu lupa, aku ini ibunya. Dan aku tahu cara jaga anak-anakku dari orang kayak kamu. Aku tak menjawab, karena kini, aku bukan Alia yang dulu. Aku bukan gadis lemah yang ditampar lalu menangis diam-diam. Aku hanya memandang Bu Rani, tegak, tenang. Dan di dalam hati, aku berkata, silakan curiga, Bu. Karena kebenaran sedang berjalan ke arahmu. Dan saat waktunya datang, semua yang kamu sembunyikan akan terbuka sendiri. Malam itu, hujan turun pelan-pelan. Suasana rumah tenang, tapi tidak damai. Aku duduk di kamar dengan jantung berdetak cepat. Karena malam ini, Mas Ilham akan memberikan rekaman itu pada Reyhan. Ia mengajak Reyhan ke ruang tamu belakang, tempat yang sepi dari telinga Bu Rani. Aku tak ikut, hanya menunggu di balik pintu kamar dengan tangan bergetar. Ku dengar suara pelan-pelan dari speaker kecil. Lalu, suara yang selama ini kutahan sendiri, kini terdengar jelas. Anak itu harus gagal supaya dia pergi sendiri. Biar Reyhan mikir itu keputusannya sendiri. Perempuan itu pintar, tapi aku lebih dulu hidup. Aku tahu cara buat dia hilang tanpa harus menyentuh. Beberapa detik hening. Lalu aku mendengar suara Reyhan, rendah, nyaris pecah. Itu, suara Mama. Iya, jawab Mas Ilham. Kamu dengar sendiri. Tapi, mungkin Mama cuma lagi marah. Mungkin dia nggak serius. Rey, sampai kapan kamu mau tutup mata? Kamu pikir Alia ngarang semua ini? Kamu pikir istrimu pura-pura nangis tiap malam? Langkah kaki mendekat. Reyhan berdiri di depan pintu kamar. Matanya merah. Nafasnya berat. Ia masuk, duduk di sampingku. Kamu tahu soal rekaman ini? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Air mataku mengalir. Aku dulu sempat punya salinannya, tapi hilang. Kenapa kamu nggak langsung bilang ke aku? Suaranya masih datar. Karena kamu gak akan percaya. Dan aku gak mau kamu kehilangan ibumu karena kata-kataku. Reyhan terdiam lama. Lalu ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Aku gak tahu harus berpihak ke siapa. Alia, kamu istriku. Aku percaya kamu. Tapi dia ibuku. Dan disitulah luka paling dalam terasa. Karena ternyata, setelah semua ini, percaya saja belum cukup. Kalau aku bela kamu, aku durhaka. Kalau aku bela Mama, aku hancurin kamu. Aku menatapnya sambil menahan tangis. Mas, aku gak butuh kamu pilih siapa. Aku cuma butuh kamu tahu. Aku gak pernah bohong. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa seperti di dunia yang berbeda. Dan aku tahu, kadang, kebenaran tidak serta-merta menyelamatkanmu. Tapi itu tetap satu-satunya jalan untuk bisa berdiri dengan kepala tegak. Pagi itu rumah sangat tenang. Terlalu tenang, hingga rasanya seperti badai sedang menahan napas. Reyhan duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Tangannya menggenggam flash disk berisi rekaman suara ibunya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, ia meminta bicara empat mata dengan Bu Rani. Aku tidak ikut. Aku hanya duduk di lantai kamar, sambil menempelkan telinga ke tembok. Suara mereka terdengar samar, lalu perlahan meninggi. Mama, aku minta kejujuran. Kenapa Mama bisa bilang hal seperti itu soal Alia? Dia istri aku. Ma, dia hamil. Dia bagian dari keluarga ini. Lama tak ada jawaban. Lalu ku dengar suara gemeretak kursi.
Reyhan, kamu menuduh Mama. Kamu percaya perempuan yang baru beberapa bulan kamu nikahi itu lebih dari Mama yang melahirkan kamu? Bukan begitu, Ma. Lalu kenapa kamu rekam Mama diam-diam? Kenapa kamu biarkan istrimu menyusup dalam keluarga ini seperti racun? Cukup, Ma. Jangan balikan semua. Lalu tiba-tiba, suara tubuh jatuh, gelas pecah, dan jeritan kecil. Astagfirullah. Mama. Aku langsung lari keluar kamar. Burani tergeletak di lantai, menggenggam dadanya. Air matanya menetes. Wajahnya pucat. Maafkan Mama. Nak, Mama hanya ingin jaga kamu dari orang yang salah. Reyhan panik. Mendekat. Memeluk ibunya. Aku berdiri mematung. Mataku tak berkedip. Dia jatuhkan dirinya sendiri. Dia pura-pura sakit. Dan dia menang. Di klinik, dokter berkata tekanan darah Burani drop karena stres. Reyhan semakin murung. Dan ketika kami pulang, ia tidak bicara sepatah kata pun. Malamnya, saat aku mencoba bicara, ia hanya berkata pelan. Aku lelah, Alia. Aku butuh waktu. Dan malam itu, aku mengepak barang-barangku. Bukan karena kalah, tapi karena tahu. Ada luka yang hanya bisa sembuh dengan jarak. Ada kebenaran yang butuh ruang untuk bernapas. Sebelum keluar rumah, aku berdiri di depan Burani yang sedang duduk santai di ruang tamu. Ia menatapku dengan senyum kecil. Akhirnya kamu sadar juga. Aku menatapnya balik. Saya pergi bukan karena kalah, tapi karena saya terlalu berharga untuk tinggal di rumah yang hanya tahu cara meremehkan. Suatu hari nanti, Reyhan akan lihat, dan waktu itu datang, saya akan sudah terlalu jauh untuk disakiti lagi. Aku meninggalkan rumah itu, dengan koper kecil, dan bayi dalam kandunganku yang menendang pelan seakan berkata, "Ibu, kita selamat." Kadang, yang paling menyakitkan bukan luka dari orang asing, melainkan dari keluarga yang kita anggap rumah. Alia bukan perempuan sempurna. Tapi ia mencintai dengan tulus. Bertahan tanpa banyak suara. Ia mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang hormat, bahkan berusaha tetap waras meski diinjak oleh masa lalu yang menyamar sebagai mertua. Namun ketika semua batas kesabaran dilalui, ia memilih pergi. Bukan karena kalah, tapi karena sadar, dirinya layak untuk disayangi, bukan diuji terus-menerus. Dan dari kepergian itulah, sebuah pelajaran tertinggal untuk semua yang pernah menganggap bahwa cinta harus selalu dibayar dengan pengorbanan tanpa henti. Halo Bunda, terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Alia bisa jadi pengingat bahwa mempertahankan diri sendiri adalah bentuk cinta paling tulus untuk kita dan untuk orang-orang yang benar-benar peduli. Jangan lupa, Bunda, klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.